PSG ikut meramaikan perburuan Julian Nagelsmann. Jurgen Klopp mengeluarkan peringatan kepada Arsenal. Kami tunggu di Anfield. CLBK, Frank Lampard segera latih Chelsea lagi, tapi cuma sampai akhir musim. PSG ikut meramaikan perburuan Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann kebanjiran tawaran melatih setelah dipecat Bayern Munchen. Tidak hanya sedang intens komunikasi dengan Chelsea, sang manajer juga mulai didekati oleh Paris Saint-Germain. Sebelumnya, Nagelsmann dipecat secara mendadak oleh Munchen. Kabar ini lumayan mengejutkan banyak pihak, termasuk para pemain Munchen itu sendiri. Pasalnya, Munchen di musim ini masih baik-baik saja. Mereka tetap kompetitif di Liga Jerman dan berhasil mencapai perempat final Liga Champions. Banyak laporan kemudian menyebutkan pemecatan ini tidak lepas dari ketidakmampuan Nagelsmann memanajemen ruang ganti Munchen. Sejumlah pemain tidak suka dengan keputusannya. Jurnalis Abdallah Boulma melaporkan, para petinggi PSG sudah memberi lampu hijau untuk merekrut Nagelsmann. PSG butuh sosok pelatih yang bisa mengatur skuad bertabur bintang. Tidak hanya itu, kemampuan menghadirkan trofi juga sangat dibutuhkan. Nagelsmann dianggap cocok dengan kriteria tersebut. PSG pun yakin pelatih berusia 35 tahun ini akan jadi sosok yang tepat untuk mewujudkan ambisi PSG merajai Eropa. Pembahasan soal manajer baru ini mengemuka setelah PSG kalah 0-1 dari Lyon. Akibatnya, posisi Christophe Galtier jadi sangat tidak aman. Laporan dari sang jurnalis menyebutkan bahwa Galtier dipastikan akan meninggalkan PSG di musim panas nanti. Walaupun sebenarnya kontrak sang manajer masih ada hingga 2024 mendatang. Jurgen Klopp mengeluarkan peringatan kepada Arsenal. Kami tunggu di Anfield. Jurgen Klopp telah memperingatkan Arsenal bahwa para pemainnya siap untuk bangkit kembali pada laga selanjutnya melawan mereka. Setelah penampilan buruk Liverpool melawan Chelsea, The Reds akan menghadapi pemimpin klasemen Arsenal dalam laga lanjutan pekan ke-30 Premier League 2022-2023. Duel kedua tim bakal berlangsung di Anfield pada Minggu, 9 April 2023 malam waktu Indonesia Barat. Liverpool beruntung dapat lolos dari Stamford Bridge dengan hasil imbang tanpa gol pada hari Rabu. The Blues mencetak gol 2 kali saat tendangan rest jam dianulir karena Enzo Fernandez berada dalam posisi offside dan lesakan Kai Havertz juga dibatalkan. Liverpool hanya memenangkan 1 dari 8 pertandingan tandang terakhir mereka di Premier League. Namun itu adalah cerita yang berbeda di Anfield. The Reds telah memenangkan 3 pertandingan liga secara beruntun di Merseyside, termasuk kemenangan besar 7-0 atas Manchester United di pertemuan terakhir. Oleh karena itu, Klopp merasa yakin para pemainnya yang tampil buruk dapat tampil gemilang saat menghadapi sang pemuncak klasemen Arsenal. The Gunners unggul 8 poin atas Manchester City di puncak klasemen Premier League dengan memainkan 1 pertandingan lebih banyak dengan 7 kemenangan beruntun. CLBK, Frank Lampard segera latih Chelsea lagi, tapi cuma sampai akhir musim. Raksasa Premier League Chelsea dikabarkan akan segera menunjuk mantan pemain mereka Frank Lampard untuk menjadi caretaker alias pelatih sementara hingga akhir musim. Senin 3 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat, Chelsea resmi memberhentikan Graham Potter dari pos manajer. Potter hanya bertahan selama kurang lebih 7 bulan di kursi panas tersebut. Keputusan ini diambil usai Chelsea dipermalukan Aston Villa 0-2 di Stamford Bridge. Ini menjadi kekalahan ke-10 Chelsea dari 28 laga di Premier League musim 2022-2023. Sebagai pengganti, Chelsea untuk sementara ditangani oleh Bruno Saltor. Manajemen The Blues sendiri hingga kini masih sibuk mencari siapa manajer tetap baru yang layak mereka pilih. Sembari melakukan pencarian tersebut, Chelsea ternyata juga menggelar pembicaraan dengan Lampard dengan niat menjadikan sosok 44 tahun itu sebagai caretaker pengganti Saltor. Kabar ini pertama kali dihembuskan media-media Inggris. Rumor ini kemudian diperkuat dengan klaim dari jurnalis Fabrizio Romano.
Dari pembicaraan intens tersebut, Romano mengklaim bahwa Lampard siap menerima pinangan Chelsea sebagai caretaker alias pelatih sementara hingga Juni mendatang. Kini keputusan terakhir ada di tangan para pemilik Chelsea, yakni Todd Boehly dan Behdad Eghbali. Apakah keduanya menyetujui kembalinya Lampard ke klub atau tidak? Jawabannya akan diketahui dalam beberapa hari ke depan. Romano juga menggarisbawahi bahwa situasi yang lain, Chelsea juga menjadwalkan wawancara dengan sejumlah calon manajer anyar mereka, termasuk dua kandidat terdepan yakni Julian Nagelsmann dan Luis Enrique. Man of the match Barcelona versus Real Madrid, Karim Benzema. Karim Benzema layak terpilih menjadi pemain terbaik dari kemenangan 4-0 Real Madrid atas Barcelona dalam laga leg kedua semifinal Copa del Rey 2022-2023 di Spotify Camp Nou pada Kamis 6 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Karim Benzema menjadi bintang kemenangan Real Madrid dengan memborong 3 gol alias hat-trick. Tak hanya itu, Benzema juga menyumbang 1 assist untuk gol Vinicius Junior. Berkat hasil ini, Real Madrid pun berhak lolos ke final dengan kemenangan agregat 4-1. Di partai puncak, El Real akan berhadapan dengan Osasuna. Berang atas kasus rasis Romelu Lukaku, pemain berdarah Indonesia pertanyakan motif fans Juventus. Pemain keturunan Indonesia Raja Nainggolan beraksi atas kasus rasisme yang menimpa kompatriotnya Romelu Lukaku saat membela Inter Milan. Seperti diketahui, penyerang timnas Belgia Romelu Lukaku mendapatkan aksi rasisme dari fans Juventus kala menjalani laga Coppa Italia bersama Inter Milan. Namun demikian, Lukaku justru mendapat kartu merah, mengingat selebrasi yang dilakukannya dianggap sebagai tindakan provokatif. Padahal, pemain pinjaman dari Chelsea itu tengah berusaha membungkam fans Juventus yang terus menyanyikan hal berbau rasisme. Kondisi ini kemudian membuat klub Liga Italia, Inter Milan, akan mengajukan banding demi bisa memainkan Romelu Lukaku di leg kedua kontra Juventus. Sebagai catatan, pertandingan leg pertama semifinal Coppa Italia antara Juventus versus Inter Milan berakhir dengan skor 1-1. Apa yang didapat Romelu Lukaku dalam pertandingan leg pertama Coppa Italia kemudian memicu perhatian dari kompatriotnya di timnas Belgia, Raja Nainggolan. Raja Nainggolan sendiri merupakan ex pemain Liga Italia yang sempat membela beberapa klub seperti Cagliari, AS Roma, dan Inter Milan. Kini, pemain keturunan Indonesia ini bermain di Liga Italia dan membela klub Serie B, Spal, sejak Januari 2023 lalu dan didatangkan oleh ex-rekannya Daniel De Rossi. Sementara pemain berusia 34 tahun ini sempat membela timnas Belgia mulai tahun 2009 dan 2018. Lalu dia pensiun ketika tak masuk skuad Piala Dunia 2018. Bayern Munchen siap adu kuat lawan Manchester United dalam perburuan Rasmus Haaland. Raksasa Bundesliga Bayern Munchen dikabarkan siap bersaing melawan Manchester United dalam perburuan penyerang Atalanta Rasmus Haaland. Rasmus gabung Atalanta pada musim panas 2022 kemarin. Peladea tertarik merekrutnya setelah menyaksikan aksinya bersama Sturm Graz. Atalanta pun rela merogoh koceknya sampai 17 juta euro. Perekrutan itu terbukti tokcer. Rasmus langsung tampil apik di musim perdananya di Atalanta. Sejauh ini ia telah menggemas 8 gol dari 26 pertandingan di semua ajang kompetisi bersama Ladea. Namun kini perburuan Rasmus Haaland dipastikan bakal makin seru, sebab Manchester United mendapat pesaing kelas kakap. Kabarnya Rasmus diincar juga oleh raksasa Bundesliga Bayern Munchen. Laporan ini disampaikan oleh Tutto Atalanta. Laporan itu juga menyebut Bayern serius ingin memboyong Rasmus. Mereka diklaim siap menebusnya dengan harga 50 juta euro. Akan tetapi laporan itu juga menyebut Atalanta akan berusaha menggandoli Rasmus. Mereka yakin bisa membujuknya bertahan, khususnya jika mereka bermain di Liga Champions musim depan. Mantan striker Liverpool Daniel Sturridge disebut jadi rebutan 3 klub Liga 1.
Mantan striker Liverpool Daniel Sturridge disebut menjadi rebutan 3 klub Liga 1 saat ini. Kabar tersebut diklaim langsung oleh salah satu media Inggris, Football Insider. Daniel Sturridge saat ini tengah diincar oleh Persija Jakarta, Persibaya Surabaya, dan Dewa United FC. Sturridge menjadi target menarik bagi para klub Indonesia itu sebagai striker asing jebolan Liverpool dan Chelsea. Pasalnya, saat ini Daniel Sturridge juga berstatus bebas transfer sejak Juli 2022 lalu. Striker 33 tahun itu terakhir kali berkarir bersama klub Australia Perth Glory. Dapat dipahami bahwa tim Indonesia Persija Jakarta, Persibaya, dan Dewa United semuanya menunjukkan minat aktif untuk merekrut mantan pemain internasional Inggris itu, Daniel Sturridge. Bunyi laporan Football Insider Deputi Kamis 6 April 2023.